kita menunggu. Dibuka dulu lah, Pak. Masa ujuk-ujuk? Silakan Mbak Yunita. Ini MC kita. Oh, iya lah, Pak. Gimana Batam, hujan nggak? Halo, Masya Allah, Batam panas. Nah, sama di sini juga panas nih. Semarang Bahkan namanya ini. Bisa join. Oke, kita mulai aja ya. Udah hadir. Maaf ya kalau banyak iklannya begini. sama nih juga ada iklannya nih. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini luar biasa ya. Senang sekali hari ini saya dan teman-teman para coach, terutama Coach Marita sama Pak ya, Ketua Blogspedia dan founder Blogspedia ini malam hari ini kita acaranya adalah graduation ya, graduation sama Pak. Sama reunian. sama reuni akbar ini. Reuni akbar. Dan 4 selamat ya, akhirnya setelah 3 bulan penggelengan yang luar biasa, kayaknya belajar tiada akhir, Senin Kamis kayak. Dan hari ini sudah selesai ya. Saya mau mengucapkan selamat teman-teman semua, congratulations. Ya, ada 32 orang sampai terakhir itu, tapi kabarnya sih belum tahu juga apakah lulus semua atau ada yang tersedia. Ya, jadi nanti pastikan teman-teman hadir sampai sesi akhir nanti ya, sesi pengumuman. Baiklah, sebelum memulai acara ini kita sama-sama mengucapkan Bismillah dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa dulu nih kita? Oh iya ya, pertama kali itu sambutan dulu ya. Mami. Bentar ya, saya liatin dulu ininya. Mami. Buka catatan dulu. Mami itu di mana? Apa? Ya. Di mana, Mami? Iya, ini sama teman-teman. Mami, itu di mana, Mami? Ini kita pertama kali apa nih, Coach? Sambutan ya, sambutan dari dari founder. Mami itu Founder dulu apa ketua dulu nih? Founder dulu. Ya, baru ketua ya. Boleh. Ya. Boleh ya, founder. Oke. Untuk Coach Marita. Mami itu di mana? Silakan. Di mana? Hayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi semilir ya, cari-cari angin, masih di pantai. Kita masih di pantai nih, cari angin biar nggak sumuk ya. Ya, apa kabar teman-teman? Gimana rasanya setelah melalui 9 etape? Wes. Deg-degan ya, berapa? Oh, 10 menit lagi. Roller coaster, iya. Mungkin sedikit saya mau nge-review dulu ya perjalanan teman-teman dari Blogspedia Coaching 4 ini ya. Sebenarnya saya juga mau minta maaf dulu mungkin karena dalam mendampingi teman-teman Blogspedia Coaching 4 saya belum bisa maksimal karena qadarullah memang perannya sudah berganti gitu, ternyata mau dipaksakan seperti apa waktunya memang jadi lebih terbatas gitu, tapi semoga dengan keterbatasan waktu terutama dari diri saya, materi yang disampaikan selama Blogspedia Coaching 4 semoga masih bermanfaat gitu ya, masih ada manfaatnya buat teman-teman. Mohon maaf sekali kalau misalnya nggak bisa benar-benar ngulik atau memberikan apa ya, komentar gitu di masing-masing tulisan gitu. Berbeda mungkin dengan waktu masih Blogspedia Coaching 1 sampai 3 mungkin masih sering
ada reviewnya gitu di Blogspedia Coaching 4 kan sedikit jarang, kadang kalau pas lagi sempet aja saya japri ya personal chat di Google Classroom gitu. Jadi mohon maaf. Tapi yang mungkin perlu saya review ya dari teman-teman itu adalah masalah literasi sih. Masalah membaca brief. Bahkan sampai akhir, sampai di tugas akhir itu, di penugasan akhir masih hampir semua peserta Blogspedia Coaching 4 tidak membaca brief dengan benar. Nah, ini gimana nih nanti kalau benar-benar sudah masuk ketemunya sama klien gitu kan. Kemarin kalau mau diperap, dipangkas semuanya mungkin separuh lebih loh yang tidak membaca brief dengan benar gitu. Jadi itu mungkin PR yang buat teman-teman dari Blogspedia Coaching 4 ya, coba kalau ada penugasan dibaca benar-benar briefnya gitu kan. Apa saja yang diminta di situ. Kemarin yang banyak terlewat adalah membagikan screenshot Google Maps-nya itu ya, review Google My Business itu banyak sekali. Tidak menampilkan, terus share IG, Twitter, dan Facebook-nya juga cuma nge-share, cuma membagikan satu link aja. Bahkan ada yang tidak mengisi Google Form ODOP. Terus saya sampai bingung, ini kok kurang ya jumlah pesertanya ya, siapa ini yang nggak masuk ini gitu. Hampir ini gimana ya, mau lolos nggak ya, lulus nggak ya yang kayak gini ya. Sempat tadi ada pertimbangan gitu ya. Jadi di kerjaan itu bukan ngurusin kerjaan, malah mikirin ini dilulusin nggak ya kayak gitu. Jadi ayo teman-teman mulai dikuatkan lagi soal membaca briefnya itu, karena penting lagi, apalagi kita kan mengakunya sebagai blogger ya. Yang blogger itu kan nulis berarti hubungannya erat sekali dengan membaca gitu. Kalau membacanya aja kita masih belum bisa menangkap makna yang didapat dari sebuah penugasan, dari sebuah brief gitu. Apa jadinya nanti tulisan kita gitu ya. Jadi itu aja yang mungkin mau saya sampaikan untuk mungkin PR kita semua, mungkin PR saya juga, apakah waktu dalam menyampaikan Anda bagaimana. Tapi kadang saya juga bingung gitu kalau tanya, gimana teman-teman, ada yang mau tanya, ada yang mau share, diem aja ya Pak Segi ya. Yang kelas ini tuh anteng-anteng gitu, kita kadang suka bingung, aduh mau ngapain lagi nih gitu. Jadi terkadang itu keaktifan dari teman-teman itu yang justru bikin diskusinya jadi hidup gitu. Tapi kalau ketika materi udah disampaikan kok anteng, cuma kasih jempol, kasih love, juga bingung terus mau ngapain lagi nih ya gitu. Oh berarti mungkin udah ngerti gitu. Ya sudah gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari saya ya. Mungkin juga buat pengingat kalem-kalem BC4 mah, waduh. Terus itu aja sih ya, mungkin juga pengingat juga mungkin buat teman-teman yang dari alumni BC 1 sampai 3, kalau ada brief atau apa dibaca dengan baik-baik gitu kan. Apalagi ini kan humasnya kita keren banget ini, nyariin job terus loh. Jadi jangan sampai nanti nggak terpilih hanya gara-gara salah baca brief gitu. Itu aja sih kalau dari saya sebelum kita nanti masuk ada sesi sharing. Insya Allah nanti ada sesi sharing ya. Setelah kita melihat siapakah yang lulus dari Blogspedia Coaching 4 ini. Oke, gitu aja Mbak Yuni. Ya, terima kasih Coach Marita. Masya Allah, iya ya. Memang kalau pas saya lihat itu di peserta Blogspedia Coaching 4 ini pada anteng ya. Kalem-kalem gitu, memang saat diskusi juga memang kalem. Dan kurang membaca detail setiap penugasan gitu. Jadi pasti ada aja yang miss satu atau dua tes gitu. Yang untuk kedepannya mungkin itu bisa jadi catatan teman-teman semua. Oke. Mungkin itu selayang pandang dari Mbak founder Blogspedia ya. Oke, kalau untuk dari Ketua Umum Blogspedia, ada mau kasih sepatah dua patah kata, Pak? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebut ketua umum ya, saya kira dari mau pemilu aja ya.
Yang pertama saya ucapkan selamat ya bagi semua yang berproses hingga detik ini. Tapi kita nggak tahu masih ya, apakah kita masuk di dalam yang nanti berhak untuk menjadi graduate atau gimana ya nanti. Kita tunggu hasilnya ya dari bukan hitung cepat ya, tapi dari hasil yang sudah dijalankan selama ini. Jadi poinnya hampir sama sebenarnya dari apa yang disampaikan Coach Marita, kemudian Coach Yunita. Poin di kita itu masih miskin literasi ya, boleh dibilang gitu ya. Miskin di sini bukan berarti teman-teman itu nggak ada literasi dan lainnya, tetapi dalam hal membaca brief ya. Misalkan kalau saya melihat sekilas ya, di komen-komen di mana Google Classroom sampai beberapa kali Coach Marita tanya keywordnya apa. Nah, padahal di situ jelas keywordnya apa, yang di BW berapa, kemudian favorit blognya punya siapa. Nah, itu beberapa. Nah, itu yang jadi poin memang ya. Karena apa? Keyword itu kata kunci ya. Dan itu adalah poin utama di dalam job kita. Seperti disampaikan tadi, kalau nggak teliti, ya kalau untuk awalan boleh diterima ya, tapi untuk di akhir nanti sudah nggak ada lagi yang namanya toleransi biasanya ya. Nah, jadi poinnya teman-teman di situ ya lebih teliti lagi ya untuk membaca perintah ya atau instruction ya. Sama lah kalau teman-teman sebagai guru atau sebagai siswa salah membaca perintah, salah jawaban maka nggak lulus ya. Beruntung ini kalau nanti teman-teman masih lulus ya. Jadi insya Allah itu aja ya teman-teman, semangat semuanya. Saya ucapkan selamat Hari Blogger Nasional ya. Semuanya kita berproses bersama. Nah, temanya juga menohok ya malam hari ini. Haruskah aku tetap menjadi blogger atau cukup sampai di sini ya? Siapa sih yang bikin tema itu? Parah itu. Orang yang dipukul, coach. Jadi insya Allah itu biar nggak terlalu malam ya. Ini jam 8 kurang 2 menit ya. Jadi nanti kita serahkan sepenuhnya ya pada MC dan juga Coach Marita ya untuk jalannya acara pada malam hari ini. Dan tadi ya kalau teman-teman masa bingung ditanyakan aja di grup ya. Terus kalau tanya-tanya itu jangan di luar, tanyanya dalam grup sehingga kalau ada teman yang nggak tahu itu jadi tahu. Dan kita pun di coach itu kalau ada yang tanya lagi, nah kita seret, di scroll aja di atas gitu ya. Bukan lagi jawab satu-satu ya, nggak efektif dan nggak efisien juga buat kita. Jadi insya Allah itu teman-teman. Terima kasih waktunya kehadirannya malam hari ini. Moga menjadi energi terbaik ya. Mengawali menjadi blogger dari Hari Blogger Nasional ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Ugi atas sambutannya. Oh ya, sekali lagi sama buat teman-teman semua dan kita semua ya pada malam hari ini selamat Hari Blogger Nasional. Yeay, semua yang hadir di sini adalah blogger-blogger. Semoga memberikan tulisan yang berdampak untuk Indonesia. Ya, oke. Nah ini berhubung udah tinggal 1 menit lagi, kayaknya kita mau wisuda ya, Coach, untuk coaching 4 ini. Kan pas ya, waktunya jam 8 kalau nggak salah ya. Iya, betul-betul. Oke, kita share screen aja kali ya. Aku share screen ya. Sambil nungguin bismillah. Semoga suaranya denger ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah dia? Oke. Belum keser ya? Keser ya? Belum ada.
Oh, ini masih hitung mundur ya? Berarti waktunya pas ya? Oh, ternyata. Oh, 58. oke. Makanya masuk gak sih? Masuk. Masuk. Ada suara ya? Ada suaranya. Masuk gak sih? Nggak Suara ada, Bos. YouTube-nya maksudnya. Nggak masuk. Suara Nggak videonya ada. Oh, padahal Udah full ya? udah di share tahunnya juga. Ya sudah, nanti nonton sendiri aja lah. tunggu ya berapa detik lagi. Saya pada penasaran ini. Berdoa sama-sama ya. Bismillah semua. Semoga teman-teman namanya pada muncul di sini. Oh, Yeay. caranya ya. Sip. 5. Wah, 2. masuk. Ya, nggak ada suara. Suara ya. Oh, sudah di-share loh suaranya. Apa? Diulangi lagi, Coach. Ulangin lagi. Weh, coba ya. Apakah ada nama teman-teman di sini? Silahkan dicek ya. Buat yang ada missingnya, ya kira-kira lolos nggak ya? Kalau yang masih ada missingnya, apalagi yang not done in, so let's check it out. Tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
ubah dunia, percaya pada diri demi cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu, oh kamu bisa belajar dari yang ku tahu, belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Salam. Jadi siapa? Ada namanya enggak? Ada yang Ada yang gak ada namanya, angkat tangan. siapa? Coba angkat tangan. Enggak. Yeay. Kamu ikut Blogspedia Coaching dulu, Kak. Nanti ada nama. Kata anakku nggak ada namaku, Bunda. Iya. Coach ini yang nyanyi Coach Marita ya? Ya enggak ya? Katanya Baiklah, gitu, alhamdulillah ya. Jadi sampai akhir ada satu yang memang Mbak siapa yang saya tanya ini Mbak Yus siapa sih Mbak Yustitia apa siapa itu ya? Ada satu pokoknya yang memang ternyata dari penugasan berapa itu tidak setor. Memang beliau kemarin anaknya dan suaminya lagi opnam berbarengan. Tapi kan memang sudah sesuai ketentuan ya bahwa di ODOP itu nggak bisa izin gitu. Jadi yang di tahun lalu pun yang di Blogspedia Coaching 3 juga ada sepertinya yang seperti itu. Jadi pas banget beliaunya sakit ya memang seperti itu nggak bisa karena kalaupun mau ngejar waktunya pasti kesusahan di teman-teman gitu. Apalagi sebelumnya juga masih ada PR, ada penugasan yang belum selesai gitu. Jadi memang di yang terakhir ini ada satu yang tidak dari kemarin kan terakhir kan 32 ya. Terakhir 32 ada satu yang nggak bisa sampai akhir gitu ya. Jadi selamat buat 31 nama yang tadi sudah muncul di video. Kalau tadi ada nggak ya, aduh aku nggak kebaca gitu. Silahkan nanti bisa cek di Google Classroom-nya, sudah ada sertifikatnya di sana, udah ada sertifikat link sertifikatnya di sana. Teman-teman bisa unduh sendiri sertifikatnya, disimpan karena itu nanti berfungsi kalau teman-teman sudah join di WAG Cupurs. Nanti teman-teman harus gabung di ada buat link buat setoran gitu, harus bikin akun buat setoran di sana untuk ngecek siapa aja sih yang setoran bulan ini gitu. Nah, nanti kalau misalnya dalam 1 bulan kok tidak ada setoran sama sekali, maka akan dikeluarkan dulu, istirahat dulu lah ya, ke pantai dulu, cari ide gitu buat nulis gitu kan. Nanti kalau sudah 1 bulan boleh kok balik lagi. Nah, itu bisa dengan cara menunjukkan sertifikatnya untuk membuktikan bahwa benar-benar alumni Blogspedia Coaching ya kan, siapa tahu nanti Blogspedia Coaching membesar gitu ya, bisa sampai ribuan kan, bingung juga ini yang member Blogspedia yang mana, yang alumni yang mana gitu kan, nggak ngerti ya. Oke, itu sih tadi untuk wisudanya, semoga seneng ya, udah nggak deg-degan lagi ya. Nah, mungkin sekarang saya akan lanjutkan ke sharing aja ya. Saya mau ngajak teman-teman main-main nih. Mau main-main, silahkan teman-teman bisa nanti join ke menti.com ya. Bisa main ke saya tulis juga deh di sini. Mana sih chatnya? Oke, ini nanti sebelum saya share juga screen-nya, silahkan teman-teman bisa ke menti.com, lalu masukkan kode atau nanti bisa pakai QR code, QR code-nya ya. Sebentar. Boleh, sini ikut main kak. Ya, adanya ini ya. Nah, saya tuliskan di chat ya. Saya tuliskan di chat ya.
Silakan ke situ, lalu masukkan kode. Ya, saya akan share screen lagi ya. Bismillah, yuk kita ngobrol bareng-bareng. Ya, gimana? Sudah pada join kah? Silakan, bisa join dulu ya. Bisa ke menti.com, terus masukkan ini kodenya di sini. Oh, sudah ada 2. Ayo silakan teman-teman yang lain. Kita mau melihat nih. Oke. Siapa aja nih yang sudah gabung? Sudah ada 3 ya. Ayo, saya tunggu. 7618887376. Ayo 5, 7. 7 orang sudah bergabung. Silahkan yang lain. Ini ada 30 orang ya tadi ya. Ada berapa sih? Silakan. Yuk 10. Tunggu lagi deh sampai 15. Yuk, ayo. Ya, kita mau temanya gandengan yuk menjaga konsistensi ngeblok bareng-bareng. Kenapa saya ngambil tema ini? Tadi ya berkaitan sama tema yang mengerikan itu ya. Untuk tema challenge-nya ya, haruskah terus menjadi blogger atau berhenti sampai di sini? Wow, bisa jadi karena melihat apa ya? Melihat suasana gitu ketika udah masuk ke WAG Cukurs itu udah nggak ada misalnya udah nggak ada challenge yang setiap pekan gitu ya. Terus mulai deh itu semangat ngebloknya berkurang gitu. Kita sekarang coba gali ya lebih dalam ya. Kenapa sih? Iya. Oke, ini sudah ya, sudah pada bergabung ya. Nah, sekarang silakan teman-teman mungkin bisa respon. Masihkah teman-teman menganggap diri teman-teman sebagai blogger? Enggak. Silakan ya, bisa direspon. Oh, nih masih. Alhamdulillah, ada lagi masih dong. Coba yang lain. Alhamdulillah bisa, yuk. Bismillah baru awal, masih ragu. Ada yang masih ragu, kenapa terus? Alhamdulillah. Oh iya, Kadang iya, kadang enggak. Waduh, kenapa itu yang kadang iya, kadang enggak? Enggak. Ada apa ini? Masya Allah. Boleh dong mungkin yang menjawab kadang iya, kadang enggak. Kenapa nih? Siapa nih yang jawab kadang iya, kadang enggak? Mungkin bisa open mic. Apa yang membuat teman-teman menjawab itu? Aduh, semangat masih. Mau banget bertahan, alhamdulillah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Masih semangat. Apalagi yang Blogspedia Coaching 4 ya, yang baru banget. Dan ini belum selesai loh ya. Meskipun sudah lulus, perjalanan Anda masih ada beberapa langkah lagi sebelum bisa masuk ke WAG Cukurs. Ada. Oke, jangan semangat ya. Oke, kita lanjut yuk. Masya Allah. Ya, terima kasih. 39. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau masih, coba dong ungkapkan. Blogger seperti apa sih teman-teman ini? Blogger cupu, blogger karbitan mungkin, atau blogger penuh semangat, Masya Allah. Pemula, blogger cupu ya. Terus cupunya banyak, mudi, oke, tos kalau gitu. Blogger penuh deadline, Masya Allah luar biasa nih kerjaannya banyak pasti. Blogger suka-suka, iya deh, blogger amatir, masih semau gue gado-gado catatan kisah ceritaku mau berbagi. Luar biasa. Oke, blogger cupu. Oke, blogger penuh semangat. Wah, luar biasa. Siapa ini yang penuh semangat? WK loh. WK. Kurang ilmu dan pengen belajar ya. Blogger terboles. Wah, blogger terboles. Blogger gado-gado sesuai job, hebat. Banyak jobnya ya. Blogger cupu tema campur-campur. Nggak apa-apa.
pun juga campur-campur kayak tahu campur. Insya Allah, blogger gado-gado sesuai job. Iya, deadliners. Oh, sama saya juga. Iya. Oke. Kepencet. Oke. Sip. Sip, tapi masih itu ya, teman-teman rata-rata tetap masih merasa dirinya blogger, masih mau belajar, masih merasa pemula dan pengen belajar. Itu kan blogger menata hati apa nih? Menata hati. Masya Allah, ya, yuk kita lanjut. Kita gali lebih dalam ya tentang keseriusan ngeblog kita. Oke. Apakah big why-nya ngeblog kita ini masih sama seperti awal terjun sebagai blogger? Coba gimana responnya teman-teman? Pengen tahu deh. Apakah masih sama? Alhamdulillah masih sama. Semakin membara dong. Masih naik turun. Oke, ada yang masih semakin membara, ada yang naik turun. Alhamdulillah masih sama, semakin semangat luar biasa. Kadang oleng, Masya Allah, iya. Makanya kita ada di sini ya, bergandengan bersama-sama. Masih Mbak, naik setingkat, semakin semangat. Masih sih, kadang goyah. Apa, kan manusia. Insya Allah, semakin semangat. Alhamdulillah masih sama. Enggak kok, Cung. Ada yang enggak. Udah enggak. Oke. Mm-mm. Semakin penasaran menggali. Oke, good. Belajar ngapalin ya. Oke. Sip. Luar biasa. Naik setingkat masih suka-suka Mbak. Enggak apa-apa. Yang penting happy. Oke. Iya. Nice, berusaha menyesuaikan. Rada beda ya. Bedanya beda ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk nih? Belajar jadwalin gitu enggak? Masya Allah, Masya Allah. Tapi rata-rata masih ya, semangatnya masih ada, masih pengen belajar. Sip, kita akan ke next slide. Nah, coba nih, buat yang tadi masih sama, atau yang sudah mulai berbeda, atau meningkat tadi, ada yang meningkat satu tingkat, coba deh tuliskan ulang, apa sih big why ngeblognya teman-teman sekarang ini. Pengen tahu berkembangnya di mana, atau yang mungkin sedang menurun, menurunnya kenapa ya? Sekarangnya kenapa? Oke, kita tunggu. Ya, belajar berbagi manfaatnya, Astra. Masya Allah, ada yang bikin healing. Aktualisasi diri, stress release, bermanfaat bagi orang lain. Oke, aktualisasi diri. Yang biasa. Nice. Ya, sebagai portofolio, good. Iya loh. Jadi pengalaman banget ya selama ini aku tuh nggak pernah yang kalau yang lomba-lomba blog itu aku catetin ya, tapi portofolio kerjaan terutama yang di content writer itu kan kadang ghost writer ya, maksudnya kita nulis tapi nggak ngerti di post di mana itu. Itu sebaiknya kita catat gitu loh. Kalau kita tahu postingnya di mana, kita catat linknya disimpan itu, terus kita simpan juga di blog kita. Itu buat portofolio banget itu. Terutama kalau nanti teman-teman mungkin mau ngelamar kerjaan-kerjaan online ya, kan sekarang semakin banyak ya. Misalnya mau jadi content writer online gitu, biasanya ditanyain. Nah, kalau kita udah punya rekam jejaknya itu tadi, kita udah pernah nulis di sini, di sini, di sini, itu akan jadi penilaian tersendiri. Jadi ayo dikumpulin. Misalnya nulisnya nggak cuma di blog, nulis di tempat lain, jangan lupa linknya itu disimpan sebagai bukti kalau kita pernah nulis tidak cuma di blog tapi di beberapa portal yang lain gitu ya. Pengen dapat banyak peluang. Oke, pertama Malasa. Oke, jadi acuan anak-anak luar biasa. Iya, keren ya. Ternyata nggak cuma
untuk bermanfaat buat orang lain, tapi yang paling penting adalah buat orang terdekat kita sendiri ya. Oke, nice. Iya, catatan pengalaman. Oke, kita next slide ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, seberapa sering sih teman-teman posting blog sekarang ini? Apakah setiap hari? Nggak setiap hari, tapi setiap pekan masih ada postingan? Atau jujur cuma saat ada job atau mungkin saat ada challenge gitu ya? Atau aduh, domainku aja udah mati, Mbak. Waduh. Oke, nggak setiap hari. Oke. Kita lihat mana yang paling banyak ini. Oke, 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 oke. Paling banyak masih nggak setiap hari, tapi setiap pekan masih ada postingan lah. Oke, iya, iya. Mana? Oke, ternyata. Mana nih jumlah yang lebih banyak? Kalau inget ya, masih ngeblok cuma ya suka-suka aja postingnya kalau ingat. Jujur cuma saat ada coba aja sih. Oke, ternyata yang saat ini yang berada di posisi pertama adalah nggak setiap hari, tapi setiap pekan masih ada postingan lah ya. Alhamdulillah, lumayan lah ya. Oke, oke, ya ternyata yang oke. Sip, kita next slide ya. Apa sih yang bikin ngebloknya teman-teman itu atau aktivitas ngebloknya teman-teman itu berkurang intensitasnya? Jadi pengen tahu. Jadi anakku ikut nimbrung loh katanya karena nggak suka ngeblok, dibikinin blog sama anaknya nggak diterusin. Oke, coba apa yang bikin ngebloknya berkurang intensitasnya? Oke, writer's block ya, ternyata yang menjadi biasanya kerjain proyek lain. Gak ada challenge dari coach, waduh. Biasanya kejar-kejaran sama kerjaan rumah dan ngurus anak, kesibukan domestik dan di real life. Oke, ada tugas lain, banyak kerjaan lain. Oke, oke, oke. Rata-rata ya, tetap ya. Soal tugas yang lain, prioritas yang lain, akhirnya ngebloknya jadi bukan lagi prioritas utama. Nah, ini buat writer's block ini ya. Gimana kira-kira ya kalau terus writer's block? Nah ya. Ini ada senior yang dulu pernah ngomong, jadi ketika kita merasa mengalami writer's block itu harus digali juga. Kira-kira beneran writer's block atau sebenarnya malas aja, malas mikir, malas menggali ide. Atau kalau memang bener-bener writer's block, si mentor saya ini bilang, ya udah hentikan dulu kegiatan menulisnya, atau bisa begini, ada bisa dua cara, tetap menulis tapi genrenya yang kita ubah. Jadi misalnya kita biasanya nulis artikel gitu ya, nulis yang non fiksi, coba ubah jadi fiksi gitu, misalnya bikin cerpen, bikin puisi gitu. Kalau kita mentoknya biasanya nulisnya nyastra gitu, nulisnya fiksi, kita coba ubah genre kayak nulis artikel, nulis jurnal mungkin gitu. Terus kalau kok ternyata masih nggak bisa nih ubah genre, masih tetap stuck, nggak bisa nulis, nggak ada ide gitu, benar-benar mentok, nggak keluar apa-apa, ya sudah, tutup dulu laptopnya, silakan teman-teman melakukan aktivitas yang di luar dunia penulisan gitu. Kalau yang suka masak bisa masak, mungkin bisa berkebun, mungkin bisa jalan-jalan kemana gitu. Jadi ya benar-benar menghentikan segala hal yang berhubungan dengan tulis menulis, bahkan kalau bisa membaca pun di stop dulu gitu ya. Siapa tahu mungkin kita memang butuh lihat yang hijau-hijau gitu kan, lihat yang biru-biru gitu. Lihat yang merah-merah, merah-merah duit ya gitu. Jadi coba digali lagi writer's block-nya kan apa gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi rata-rata soal waktu ya, tos lah ya, kita juga sama lah ya, ini permasalahan saya juga sebenarnya. Oke, sekarang seberapa kuat keinginan teman-teman untuk bertahan jadi blogger? Kuat banget, kuat aja, udah nggak sanggup atau biasa.
sih. Wah, kuat banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada 5 yang menjawab kuat banget. Oh, ada lagi kah? Alhamdulillah. Lihat aja. Mana ini. Kuat banget, Alhamdulillah. Berarti teman-teman masih pengen ya, masih mau menjalani proses sebagai blogger ya. Alhamdulillah, senang banget aku bacanya ini, melihat responnya teman-teman. Sip, luar biasa. Kita lanjut lagi ya, biar kemalaman. Nah, nih tadi yang bikin kamu malas ngeblog itu apa sih? Mikirin SEO, pusing, mikirin template biar hijau-hijau, bikin meriang. Banyak banget yang harus dipelajari, bingung. Atau bingung mau nulis apaan, nggak ada ide, atau sibuk sama kerjaan lain. Kalau tadi sih sibuk sama kerjaan lain ya, lebih banyaknya jawabnya. Coba kalau di sini, apakah akan berubah kira-kira? Bingung menulis apaan, nggak ada ide. Oke, mikirin SEO pusing. SEO itu nggak usah dipikirin, tapi dijalanin dan dipraktekin. Semakin sering kita meraktekin, insya Allah akan semakin lancar. Tapi kalau cuma dipikirin doang memang pusing. Jadi nggak usah dipikirin ya. Banyak banget yang harus dipelajari. Bingung. Pikirin template biar hijau-hijau bikin meriang. Udah makanya pakai template yang kemarin aja yang udah dibagiin di Google Classroom. Insya Allah udah hijau-hijau. Banyak banget yang harus dipelajari, bingung. Coba dibikin prioritas, skala prioritas. Kira-kira teman-teman itu mau yang mana dulu gitu. Jadi nggak harus langsung satu waktu. Kira-kira mana yang benar-benar dibutuhkan sama teman-teman. Nah, itu yang pelajarin dulu. Nanti kalau ini udah selesai, udah bisa menguasai, baru nanti cari guru lain kayak gitu. Bingung mau nulis apaan, nggak ada ide. Nah, loh kan kayaknya di Blogpedia Coaching udah diajarin tuh ya. Ada bumba tabuha, gitu. Buka mata, buka telinga, buka hati. Pokoknya hal-hal yang di dekat kita itu yang sebenarnya bisa jadi ide, gitu kan. Sebenarnya ide itu deket, sangat deket. Coba bisa latihan pakai strategi 3 kata. Misalnya di depannya teman-teman tuh saat ini ada benda apa? Coba pilih 3 benda aja, lalu latihlah setiap hari itu. Latihlah setiap hari, ngelihat coba di dekatnya teman-teman ada benda apa. Dia tulis tuh 3 benda itu, misalnya ballpoint, buku, sama penghapus. Nah, bikin kalimat dari ballpoint, buku, penghapus. Itu cara untuk melatih mengembangkan ide. Nanti besok itu lagi latihannya. Besoknya lagi latihannya. Coba di setiap hari konsisten selama 30 hari deh. Nanti insya Allah teman-teman akan berkembang kosakatanya, berkembang dalam mengembangkan idenya. Oke, ternyata masih tetap kekeh di sini soal kerjaan yang nggak ada waktu. Masya Allah, pada 24 jam loh Allah kasih buat kita waktu, tapi katanya nggak ada waktu. Oke, kita ke next slide ya. Menurut teman-teman, apa sih yang bisa bikin teman-teman semangat ngeblog lagi? Gabung komunitas, ikut challenge, dapat job banyak, atau apa? Oke, Alhamdulillah sadar diri ya. Salahnya lebih ke manajemen diri, jadi diri sih. I should fix myself first. Kayaknya aku bikin jawaban itu karena itu jawabanku. Iya, kira-kira siapa yang sekufu sama aku nih? Banyak ternyata yang sekufu ya. Iya, Alhamdulillah ya pada sadar diri. Ternyata lebih ke manajemen diri. Oke. Berjalan, dapat jawabannya. Iya. Ya, lebih ke manajemen diri ya. Berarti memang yang kita adalah bagaimana mengatur waktunya, kapan ngurusin anak, kapan ngurusin kerjaan, gitu kan ya. Terus kapan ngeblok, terus kira-kira kalau misalnya kita cuma punya waktu dalam 1 hari itu setengah jam, bagaimana kita memaksimalkan 30 menit itu untuk bisa dealing with
blog staff gitu kan, nggak harus setiap hari nulis ya. Kalau misalnya udah masuk ke WAG Jepurs pun cuma 1 bulan 4 postingan, berarti 1 pekan 1 postingan aja. Jadi bisa kan misal hari Senin riset keywordnya, hari Selasa cari referensinya, hari Rabu nulis, hari Kamisnya posting gitu kan. Hari Jumatnya ikut BW misalnya, atau hari Rabunya nulis, Kamisnya ikut BW kalau di grup Jupurs itunya blog walkingnya setiap Kamis ya. Jadi misalnya Rabunya posting, Kamisnya ikut BW gitu kan. Jadi dibikin sepekan aja, misalnya memang belum bisa one day one post, minimal 1 pekan kita ada postingan ya. Ikut challenge, ternyata yang merasa butuh challenge cuma 2 orang, berarti yang lain yang nggak butuh challenge. Alhamdulillah, jadi kita nggak pusing mikirin challenge. Oke, next. Oke, kita akan coba recap ya. Sudah ketemu kan akar masalahnya kenapa malas atau nggak semangat ngeblog? Di sini udah bisa menemukan ya, teman-teman ya. Sudah menemukan tadi ya, ada yang karena bingung SEO-nya, ada yang template-nya belum hijau, tapi rata-rata memang soal di manajemen diri. Iya, tapi masih bingung mau mulai perbaikan dari mana, Coach. Ya kalau masalahnya di waktu ya tadi ya, maksimalkan. Kalau memang adanya 30 menit, ya udah 30 menit itu yang kita maksimalkan. Nggak perlu apa. Udah manajemen waktu dan konsisten lah. Waktunya dari perbaikan template kok. Oke, sudah harus bikin jadwal dan content plan. Good job. Sudah Mbak, insya Allah sudah. Alhamdulillah sudah, tapi tetap digandeng. Oke, saya kira kita gandengan pokoknya, soalnya saya juga butuh digandeng. Sudah, tapi perlu suntikan semangat ya. Oke, harus membuat blog plan ya, dia diaplikasikan ya yang kemarin sudah dipelajarin di Blogspedia Coaching ya. Oke. Sudah ketemu, insya Allah habis ini mulai niat lagi deh. Yang penting nulis, gak mikir SEO, template, job, DAP, ADR. Wih, mantap. Siapakah ini? Luar biasa. Sekarang juga saya lagi dalam posisi itu sih. Jadi yang penting nulis, lagi SEO-nya masih mikirin sih. Tapi udah nggak terlalu kayak kemarin-kemarin. Agak masih ngendur, masih slow aja ya. Karena kalau kita pengen perfect itu ternyata justru merusak gitu. Justru nggak ngeblok-ngeblok gitu. Jadi mari kita ngeblok. Tetap happy ya. Oke, next. Jadi, apa yang akan teman-teman lakuin sekarang? Mulai malam ini. Untuk ngebloknya ya, maksudnya ini ya. Jadi, apa yang akan teman-teman lakuin sekarang? Apakah sudah mulai merancang? Oke, aku mau one day one post gitu. Ternyata kemarin habis one day one post, enak juga gitu kan. Aku mau bismillah mau one day one post. Atau mungkin entahlah habis Blogspedia Coaching mau mandek dulu gitu. Atau bikin konten plan lagi, atau mau cari riset keyword gitu, riset keyword sebanyak-banyaknya biar nanti tinggal nulis, terus menulis, konsisten ngeblog, mau lanjut ngedraft terus posting, good, merancang blog plan ya. Penting karena plan itu kan 50% dari kesuksesan ya. Tapi kalau nggak dikerjain plannya ya udah berhenti di 50%. Jadi kalau teman-teman mau 100% atau at least 70-80% ya plannya jangan berhenti di plan aja ya. Ngeblog minimal seminggu sekali. Alhamdulillah mulai refleksi diri dan nge-draft blog lagi. Bisa santai aja, ngeblog kan buat healing. Lagi di fase nggak mikir DAP, SEO tapi traffic malah naik. Wih, good job. Iya. BW ke senior Blogspedia dan bikin konten plan. Ya, iya ya. Semakin kita mikirin traffic itu kadang malah nggak naik-naik trafficnya. Tapi begitu trafficnya udah diembarke, kalau bahasa orang Jawa diembarke itu malah ternyata trafficnya naik gitu ya. Kadang memang seperti itulah dunia ngeblog. Oke, next. Oh, ini kayaknya lupa belum ini. Perubahan apa yang akan teman-teman bikin mulai malam ini? Nah, nih. Mumpung lagi Blogger Day ini ya, National Blogger Day 2023 ya. Coba yuk kita bikin
change ya. Kita coba bikin perubahan dalam diri apa. Dan itu dipegang ya, dipraktekin ya. Perbaikan template. Oke, masih ya berurusan dengan template. Siapa nih yang template-nya masih belum kelar? Mengumpulkan niat konsisten ngeblok. Nah, jangan niatnya aja ya, langsung praktek juga. Jauhin males. Iya, males. Nah, jangan lupa berdoa ya, biar malesnya menjauh. Membuat blokpen, menata tulisan lama di blog. Ya, ini juga bagus nih. Tulisan-tulisan yang lama diperbarui lagi, apalagi itu oke banget. Memantapkan lagi PQI-nya. Good. Atur waktu, manajemen waktu. Lebih banyak menulis. Oke, menulis konten 1 bulan ke depan. Wih, hebat, keren. Sip. Lebih bersyukur Allah masih kesempatan untuk nulis. Iya bener ya, dengan bersyukur kita jadi lebih enteng untuk melakukan aktivitas. Nice, thank you untuk insight-nya teman-teman, luar biasa kalian. Sip. Nah, sekarang apakah ada yang mau ditanyakan terkait ngeblok yang mungkin belum terjawab? Saya tunggu 1 menit dari sekarang. Kalau nggak ada, kita akan close. Ada kayak mau ditanyain terkait ngeblok? Kalau ditanyain, ada kayak mau ditanyain langsung sepi gitu. Nggak ada yang tanya ini. Ada yang tanya berarti mau ditanya, Coach. Mau ditanya? Tanya ya. Ya, Oke. silakan Coach untuk tunjuk aja orangnya. Oke. Nanti habis ini tak tanyain. Nggak ada nih, nggak ada yang mau tanya ini ya. Nanti saya akan jawab. Oh, Coach, kalau postingan tentang fiksi apa harus optimasi SEO juga, Coach? Oke, terima kasih. Gini, kalau saya dulu pernah ya dapet job, tulisannya fiksi, memasukkan SEO-nya gimana? Jadi misalnya kayak gini, kalau mau dimasukin fiksi ya, misalnya kalau dulu itu tentang cerita anak-anak sih, misalnya cerita anak-anak, kita riset keyword dulu ya, misalnya yang banyak dicari itu tentang apa nih fiksinya, ternyata yang banyak dicari itu misal kayak cerita anak untuk SD kayak gitu. Jadi dikasih kayak gitu di judul cerita anak untuk SD baru .2 judul aslinya apa gitu. Cerita anak untuk SD menarik nih, baru nanti kita kasih pembukaan dulu di awal kayak ini. Ini adalah salah satu cerita anak untuk SD yang aku buat misalnya kayak gitu. Baru setelah prolog itu baru kita nanti masuk ke subheading kan, masuk ke judul aslinya yang fiksinya kita itu ya, fiksi yang mau kita tulis kayak gitu. Itu kalau mau teman-teman mau pakai SEO. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kalau mau pakai SEO caranya menerapkan dalam tulisan fiksi seperti itu. Tuh ya. Oke. Sebentar. Oke. Sekarang, Mbak, haruskah ngeblok selalu bertujuan untuk cuan? Oh, tentu tidak dong. Tentu tidak. Kan seperti waktu di Big Way itu kita udah bahas ya. Cuan itu bonus. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berdampak. Tadi kan kayak Mbak Yunita bilang, semoga dengan tulisan kita itu bisa memberikan dampak pada Indonesia gitu ya. Bisa memberikan perubahan, bisa memberikan manfaat. Nggak harus mungkin buat orang lain, buat diri sendiri. Saya kadang kalau lagi bad mood, lagi suntuk gitu, saya suka membaca ulang tulisan-tulisan saya. Ya kadang saya juga heran, kok saya bisa nulis kayak gini ya gitu. Oh, waktu itu lagi sadar gitu. Lagi konten dirinya, lagi full gitu, lagi fulfill gitu. Jadi bisa nulis dengan sangat baik, sangat tertata. Itu kayak akhirnya kita seperti membaca nasihat untuk diri sendiri gitu kan. Jadi nggak harus selalu untuk cuan gitu. Kalau memang nggak pengen ke arah situ ya nggak masalah. Justru enak teman-teman, justru malah lebih santai. Eh, untuk apa ya, fokus pada manfaat yang apa yang bisa kita berikan, fokus pada hal-hal baik yang bisa kita berikan lewat tulisan gitu. Bahkan mungkin dari hal sederhana curcol gitu ya, ternyata buat orang lain itu bisa jadi hal besar gitu. Ternyata ada yang mengalami hal yang sama dengan aku gitu kan. Bahkan mungkin ada orang-orang yang mungkin mau mengakhiri hidupnya baca tulisan curcol kita jadi nggak jadi gitu mengakhiri hidupnya gitu kan. Jadi nggak harus selalu bertujuan untuk cuan. Buat saya cuan itu bonus.
bonus apa ya? Ya bonus ikhtiar kita gitu kan yang mungkin jadi salah satu peluang rezeki gitu kan. Tapi rezeki itu kan juga nggak melulu duit ya. Bisa ketemu teman-teman di Blogspedia Coaching ini kan juga rezeki gitu kan. Bisa gabung dengan komunitas blogger, bisa kenal dengan blogger di seluruh Nusantara. Itu kan juga rezeki gitu. Jadi nggak harus salah untuk cuan ya. Oke? Oke, next. Udah banyak ternyata di nganu langsung banyak. Kamu nulis curhatan atau catatan biasa apakah tetap memperhatikan SEO dan lain-lain? Silahkan, monggo, dibebaskan. Dibebaskan. Nggak harus juga sih. SEO itu kembali lagi ke teman-teman apakah mau mempraktikkan atau tidak. Tugas kami di Blogspedia Coaching adalah memberikan ini loh ada teknik yang namanya SEO kalau teman-teman pengen tulisannya bisa lebih banyak yang baca, bisa lebih mudah dicari di googling, terutama untuk tulisan-tulisan yang apa itu yang never ending itu ya, yang timeless itu loh, yang tips-tips kayak gitu mungkin teman-teman boleh lah. Curcolan sekali-kali, misalnya kita nulis 10 artikel, satunya curcolan nggak pakai SEO ya nggak apa-apa gitu, it's okay gitu ya. Saya nggak saklek gitu harus SEO gitu, kecuali emang lagi coaching ya, emang lagi coaching, kita emang lagi bahas SEO lah, baru kita ngobrol SEO, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, senyamannya teman-teman aja. Daripada teman-teman mikirin SEO habis itu nggak ngeblok, mending teman-teman senyamannya aja, yang penting ngebloknya jalan terus gitu. Kan sayang udah bikin blog, udah cantik-cantik, udah beli domain gitu kan, masa berhenti sampai di sini. Oke? Yang penting happy. Oke, lanjut. Coach, penulisan kita kadang resmi, kadang santai. Itu mempengaruhi branding kita enggak? Bisa jadi. Saya dulu ada yang di awal-awal itu di blog itu pakainya saya gitu. Terus kadang-kadang aku gitu. Tapi bisa jadi mungkin juga kita melihat apa ya? Melihat eventnya gitu. Mungkin kalau ada event-event yang mungkin resmi, kayaknya kita pakai kata aku nggak sopan juga gitu, yang nggak masalah sih gitu. Nggak masalah juga, mungkin kita bisa menyesuaikan apa yang kita tulis gitu. Kalau yang kita tulis mungkin sesuatu yang santai kayak tadi ya, cuma jurnal harian gitu, mungkin pakai aku nggak masalah. Tapi kalau mungkin sesuatu yang mungkin sharing yang agak berat atau agak resmi, agak formal, mau pakai bahasa yang resmi ya monggo. Lagi-lagi senyamannya Mbak gimana. Nanti insya Allah nanti semakin kita berjalan gitu ya, semakin kita berproses, kita akan menemukan kok mana yang nyaman buat kita gitu. Bahasa yang seperti apa sih yang nyaman buat kita gitu. Kalau ada teman-teman yang lebih nyaman dengan bahasa yang resmi, formal ya nggak masalah gitu kan. Ada yang sukanya santai, lo gue, ya nggak masalah juga. Semua orang punya kenyamanannya masing-masing gitu ya. Next. Gak mau tanya, cuma mau ngasih apresiasi buat semua blogger termasuk diri sendiri yang sudah konsisten. Oh, ini pasti ayangnya Rowon nih, ngomong apa itu orang mudeng aku. Oke, semangat ya. Semangat terus sampai hari ini kalian keren. Saya merasa gaya penulisan saya belum konsisten. Nggak apa-apakah kalau seperti itu? Bagaimana cara menjaga penulisan supaya konsisten? Seperti tadi yang saya udah bilang ya, nanti kita nikmatin prosesnya. Nikmatin aja prosesnya. Insya Allah nanti teman-teman akan ketemu kok gaya penulisan teman-teman yang paling cocok apa sih. Saya jadi, teman-teman boleh deh buka blog saya, cari di tulisan yang mungkin tahun-tahun awal saya ngeblog itu juga nggak konsisten gitu. Kadang saya, kadang aku, kadang formal, kadang nggak jelas, pokoknya nggak jelas gitu, nggak belum bisa dilihat seperti apa sih tipe tulisannya gitu. Tapi dengan seiringnya waktu, lama-lama gaya penulisan itu muncul gitu ya. Jadi nggak apa-apa, jangan khawatirkan kalau kita nanti fokus aduh gaya penulisanku gimana ya, nanti malah akhirnya kita nggak nulis-nulis gitu. Jadi berproses lah gitu ya, intinya berproses. Bagaimana cara menyeimbangkan nulis blog dan bikin konten di IG? Apa harus selalu berkaitan antara IG dan blog? Enggak harus, kadang pun ngeblog misalnya saya pengen ada yang ngeklik, saya share-nya di story aja, nggak selalu di feed gitu. Kalau di feed tuh kadang untuk hal-hal yang tertentu gitu. Jadi nggak harus sih konten di IG pun, kalau misalnya teman-teman pengen, apalagi yang udah konten kreator di IG gitu ya, rajin kan, pasti punya konten plan tersendiri kan, nggak harus. Tapi misal apalagi sekarang kan fungsi apa
di fiturnya di Instagram kan menyenangkan ya, udah ada bisa ngasih link itu, jadi teman-teman bisa pakai itu gitu untuk nge-share-nya bisa di story aja. Tapi saya biasanya punya story yang saya highlight khusus itu postingan blog itu. Tapi ternyata kalau udah banyak tuh nggak bisa ditambahin ya, baru tahu. Jadi nggak harus seimbang di apa ya, dibikin senyamannya teman-teman aja gimana. Saya aja termasuk sekarang udah IG-nya agak lumayan lama, agak lumayan berkurang postingnya. Ini aja lagi karena ada lagi event aja mulai sering update IG lagi. Oke, ada ketentuan jumlah kata juga nggak, Coach, kalau nulis fiksi? Nggak ada sih sebenarnya. Bahkan nggak non-fiksi pun sebenarnya nggak ada ketentuan kok harus berapa gitu kan. Nah, jadi setiap kalau kita ngomonginnya SEO gitu ya, itu setiap mentor SEO punya jawaban sendiri-sendiri gitu. Yang pasti kalau mau nulis fiksi, mau dibikin cerbung kan juga bisa kan. Jadi monggo gitu. Mau panjang atau pendek bisa mau dibikin part-part gitu. eh, Bersambung nanti ke halaman ke postingan berikutnya gitu kan nggak apa-apa. Kenapa saya di Blogspedia Coaching itu bikinnya minimal 800 kata? Karena biar teman-teman terbiasa nulis itu tuh standar gitu loh, paling standar. Kalau teman-teman dibiasakan nulis di 300 kata, begitu nanti teman-teman dapat pekerjaan atau dapat tawaran menulis, disuruh nulis 500 atau 800 kata, pasti udah puyeng. Tapi kalau teman-teman udah biasa nulis di 800 kata, saya yakin nanti mau nulis 1000 itu gampang, mau nulis 500 malah kadang bingung ada yang dikurangin apa gitu. Jadi untuk akan mengelola ide aja sih gitu ya. Jadi kalau untuk jumlah kata sih sekarang terserah kamu, selama udah nggak di Blogspedia Coaching terserah mau nulis berapa kata. Oke, masih adakah setelah graduating ini masih bisa sharing-sharing masalah perintilan blog dengan coach-coach? Oh iya dong, kan nanti setelah ini nanti akan saya umumkan ada perjalanannya apa lagi. Jadi ini belum selesai ya buat teman-teman di Blogspedia Coaching 4, perjalanan Anda belum selesai. Seperti yang dibilang masih ada materi bonus, dan materi bonus itu yang akan menjadi penentuan apakah teman-teman berhasil masuk ke Blogspedia Coaching atau Blogspedia Coaching ke WAG Cupurs atau enggak. Nah, nanti di WAG Cupurs itu akan bertemu dengan semua lintas alumni dari alumni 1 sampai 3. Nanti di situ akan semakin banyak teman-temannya, teman-teman bisa ikut Instagram walking, bisa ikut blog walking, terus Pak Sugianto juga sudah menyiapkan dengan timnya sudah menyiapkan banyak acara-acara webinar yang keren, jadi masih bisa banget untuk sharing-sharing ya di grup. Tapi nanti setelah selesai Blogspedia Coaching 4, materi bonusnya juga udah selesai, saya akan tutup WAG-nya ya, biar nggak kebanyakan WAG gitu. Nanti teman-teman pindah semua aja ke WAG Cupurs gitu. Oke, next. Masih ada, oke. Apakah setiap postingan harus memakai keyword yang memenuhi kriteria seperti dalam materi coaching kemarin? Kembali lagi ke teman-teman, monggo nyamannya gimana? Apakah mau pakai cara nulis pakai SEO atau tidak? Udah itu aja. Keyword itu sebenarnya satu masalah SEO, yang kedua masalah di AdSense. Kalau teman-teman mau pakai AdSense, seperti yang kemarin saya bagikan di grup ya, ada yang teman yang tanya tentang AdSense kan, gimana caranya? Itu tadi cari keyword yang sesuai kriteria kemarin, karena itu membantu buat menaikkan pendapatan AdSense lebih cepat gitu. Tapi kembali lagi kalau teman-teman bingung, pusing, aduh, aku mikirin keyword malah nggak nulis-nulis, ya udah rasa dipikir, yang penting nulis, Mbak, maaf gitu ya. Oke, lanjut. Sebaiknya memperbaiki tulisan yang belum dioptimasi SEO atau tulisannya perlu diperbaiki isinya. Itu kapan ya, Coach? Apakah 1 tahun sekali atau bagaimana? Coba deh teman-teman pantengin Instagramnya Mbak Vicky Laurentina. Beliau sering banget membahas tentang SEO, membahas tentang content writing, dan itu mendaging-daging banget tapi nggak pernah di-highlight. Jadi, wah, pokoknya kalau saya setiap hari itu harus mantengin Instagramnya Mbak Vicky. Hari ini dia membagikan apa ya gitu. Jadi di situ dia biasanya akan sharing kapan sih bagusnya
tulisan itu dioptimasi atau diperbaiki lagi. Kalau soal 1 tahun sekali atau enggak, biasanya itu kita ngelihatnya dari Google Search Console. Misalnya nih, tulisan ini dulunya di Google itu ranking 1 loh. Kok sekarang turun ya jadi ranking 5 atau malah justru nggak kedeteksi nih, malah justru di halaman kedua. Nah, itu berarti kita harus perbaiki nih. Tulisan kita apa lebih lengkap tulisannya dari kita? SEO-nya kita ada yang ketinggalan atau mungkin keywordnya ada yang terlempar, gimana itu yang harus dipelajarin lagi gitu. Jadi biasanya penilaian itu nanti. Nah, soal Google Search Console, Google Analytics kan belum dipelajarin ya, nanti di materi bonus. Next, coach riset untuk lomba itu gimana ya untuk mulainya? Kadang terlalu terpaku sama kata-kata di judul tema. Riset untuk lomba gimana mulainya? Saya mulai dari temanya di blog, temanya di lomba itu apa gitu, pengennya apa gitu. Terus PR-nya sih kadang adalah mengolah bagaimana temanya menarik gitu. Karena kadang apalagi kalau misalnya misal lombanya itu sama terus ya, kayak lombanya misal lomba laptop gitu. Ini nulis apa lagi ya, dari sisi apa lagi ya gitu. Kalau saya biasanya risetnya mulai dari membaca tulisan-tulisan yang sejenis gitu, apalagi blogger-blogger yang mungkin udah pernah menang sebelumnya gitu kan. Bagaimana sih si blogger pemenang ini cari sudut pandang yang bisa berbeda sampai dia bisa cari sudut pandang yang seperti itu kayak gitu. Habis itu kalau kita udah dapet ide yang mungkin udah unik atau apa, kita cari-cari bacaan yang bisa menguatkan ide itu gitu kan. Misalnya ide kita udah bagus tapi kita nggak punya referensi yang menguatkan ide itu kan juga jadi failed gitu. Jadi itu sih kayak gitu. Aku sama kata-kata di judul tema. Ya kadang emang temanya juga dipakai juga kan di judul, terus nanti dipakai di judul. Ada yang karaokean, siapa itu? Berapa lama untuk menaikkan DA dan PA? Coach hanya Allah yang tahu. Iya deh, beneran. Daya gimana ya, nggak bisa diprediksi di APA itu mah. Sama kayak traffic gitu. Kadang saya nggak bisa memprediksi itu di APA bagaimana, tergantung karena di APA itu hubungannya sama link building. Jadi semakin banyak link building yang kita tanam ya semakin cepat. Tapi itu tergantung juga kesehatan blog kita gimana. Ada yang barengan nih udah sama-sama nanam link buildingnya, tapi yang si A lebih cepat dari si B, bisa jadi karena kesehatan blognya si A itu lebih bagus dari kesehatan si blognya si B. Jadi jangan tanyalah berapa lama, nikmati prosesnya ya, dinikmati. Karena kalau kita udah, aduh berapa lama, kita kemerungsung jadinya ngeblognya nggak happy gitu. Jadi, nikmati itu kuncinya ya. Next, materi di Google Classroom masih terus bisa diakses kan selama teman-teman masih tadi ya nama-namanya masih masuk dalam graduation tadi, berarti masih bisa ngakses gitu. Oke? Nggak mau tanya, ini tadi udah ya kayaknya ya. Oke, sudah semua, alhamdulillah sudah jawab semua, luar biasa. Ada 11 pertanyaan, terima kasih untuk kakak-kakaknya teman-teman. Baiklah, ini ya sekilas info untuk materi bonus Blogspedia Coaching 4. Semoga sih nggak jadwalnya ya. Ada Google Analytics, Google Consult, dan spesial dia akan bersama Mbak Kang Ugi ya, dan katanya mau lewat Zoom ya. Jadi teman-teman nanti harus pantengin karena nanti live, dan ini juga boleh ya buat teman-teman alumni Blogspedia Coaching 1 sampai 3 yang mau refresh, silahkan kalau mau join. Tuh, karena masih banyak juga sepertinya yang masih bingung Google Analytics 4 itu piye toh Mbak gitu. Boleh nanti join, ini tanggalnya ada di sini, nanti kita mungkin akan begini. Ini dicatat ya teman-teman ya. Terus selanjutnya apa ya? Selanjutnya adalah deng. Siapakah the most inspirative blog post for Blogspedia Blogger Day 2023 Challenge ya. Oke, saya akan ke postingan Instagramnya dulu. Ini tadi saya ngelihat dari blog, dari hashtagnya. Dari hashtag ada 12 postingan. Dari hashtag termasuk postingan ini ya,
postingan blog gede challenge. Padahal yang nge-love 88, yang komen 28. Ya Allah, yang bikin ternyata cuma 12. 11 berarti. Oke, saya akan bacain dulu di sini syaratnya ya. Share tulisannya di Instagram, tag Blogspedia dan berikan tagar ya. Tag ya, teman-teman kadang itu sepertinya masih agak bingung antara mention sama tag. Tag itu yang seperti ini. Ya, sebentar. Saya lihatkan yang betul deh, yang tag. Nih, kayak gini nih berarti dia nggak nge-tag nih ya. Ini mention kalau seperti ini. Nih, ini mention. Kalau di caption tuh namanya mention. Kalau nge-tag gitu, nah ada kayak gini nih kalau diklik ada Blogspedia, ini namanya nge-tag di gambarnya kayak gini ya. Ayo teman-teman mulai belajar nih nge-tag ya. Jadi ternyata dari 12 yang terlihat di sini, saya menemukan ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 tulisan yang masuk kriteria ya, sesuai dengan yang saya sebutkan di grup. Ada kenapa ingin berhenti blogging dari Mbak Ilma, lalu ada ini punya Pak Ketua dari Blogger Nasional, harus tetap menjadi blogger atau berhenti. Lalu ini ada dari Jenuh, rasakan manfaat menjadi blogger untuk recharge semangat, Korean Staff. Lalu ada ini yang Fibanati Climate Action, alasan baru dibalik tujuan mengoptimalkan blog. Dan dari Yersen. Kira-kira manakah yang akan saya pilih? Bismillah ya, ini masalah selera aja ya teman-teman ya, buat rame-ramean aja. Saya pilih tulisan punya Mbak ufibanati.com, Climate Action, alasan baru dibalik tujuan mengoptimalkan blog. Jadi silakan Mbak Ufi bisa japri saya ya alamatnya buat nanti ada hadiah spesial buat Mbak Ufi. Ini bahasa saya bagus gitu. Jadi Sangat berdampak. blog karena dia itu pengen berbagi soal ini loh, sustainable living. Nice. Jadi semakin kita punya tadi ya big way-nya kita kuatkan, itu kita nggak akan mau berhenti ngeblog. Nah, kira-kira kalau temennya yang mulai goyah ini, ngeblognya mulai goyah, itu yang harus dipertanyakan. Mungkin big way-nya masih belum kuat. Itu ya tadi ya. Terima kasih Mbak Ufi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join Blogspedia Challenge ya. Semoga tahun depan kita bisa bikin challenge yang lebih rame dan yang join challenge-nya juga lebih banyak. Ini kemarin dadakan. Sebenarnya nggak dadakan ya, udah dari beberapa hari yang lalu, cuma terus lupa bikin postingannya, dan teman-teman di pasukan khususnya juga kayaknya lagi hektik gitu. Tapi insya Allah, alhamdulillah di Blogger Day kali ini kita masih meramaikan, ada Zoom-nya juga ya, alhamdulillah. Baiklah, terima kasih udah bergabung, dan saya berharap setelah malam ini saya dan teman-teman semakin semangat ngeblognya, keep blogging, keep sharing. Yeay, selamat Hari Blogger Nasional. Yeay, selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Marita. Selamat ya kepada teman-teman yang sudah menjadi the most inspirative writing blogger day 2023. Yeay, keren. Ini Mbak Ufi ini Blogspedia Coaching 3 ya? Iya. Iya. Ini Mbak Ilma nih tanya, yang nggak terpilih nggak dikasih wildcard, Coach. Oke, kasih, oke. yang ikutan challenge kasih wildcard ya tadi ya. Memburu wildcard. Dikasih domain gratis boleh, Coach? Ya, aku masih utang sama Mbak Tamamal loh. Mbak Tamamal ada nggak ya? Itu harusnya domainnya aku yang beli loh, Mbak Tamamal. Harga free ya Mbak ya? Itu saya kemarin beli harga berapa? Jadi reimburse nanti. Lupaan loh, iya kan dia dapat hadiah yang dulu itu kok challenge sebelum Blogspedia Coaching. Mbak Tamamalnya juga lupa sepertinya.
Saya kira kemarin udah langsung di Japri, Coach, yang untuk pas Enggak deh. Iya pernah aku japri tapi terus kayaknya belum, terus kayaknya lupa waktu bayaran itu, waktu beli-beli domain itu loh, kelupaan. Nanti ada Mbak Tamamal kah di sini? Mbak Afi ya panggilannya ya, adiknya Mbak Ilma. Siapa Mbak Ilma namanya Mbak adiknya? Afi panggilannya. Mana yang muslim, mana yang enggak, ini atau yang ini. Oh nggak hadir, kayaknya lagi nggak hadir deh Afinya. Oke, nanti boleh diingetin ya Mbak ya. Coach Marita masih utang itu bayarin domain. Ditunggu reimburse-nya. Nanti di reimburse. Oke, Masya Allah sampai jam 9 loh. Ternyata seru ya. Kita harus sering-sering nih kayaknya. Paling nggak sebulan sekali gitu kayaknya ya. Buat ketemuan kayak gini biar untuk ngecas semangatnya, biar semangat lagi. Betul. Benar. Oke. Itu aja kayaknya ada tambahan lagi nggak ya? Ini tadi harusnya ada sekilas perkenalan pengurus Blogspedia ya. Saya sekilas aja bacain yang saya ingat di dalam kepala. Oke, boleh. Soalnya kayaknya juga ada banyak yang berhalangan hadir ya. Hadir ya, jadi nggak bisa juga ini sih. Cuma saya sebutin aja satu persatu ya, pengurus Blogspedia untuk tahun pengurusan 2023 sampai 2025. Jadi pengurusannya itu berlangsung selama 2 tahun masa tugasnya. Kalau teman-teman nanti Blogspedia Coaching 4 mau ikut berpartisipasi untuk mengembangkan Blogspedia Community, bisa ikut masuk dalam kepengurusan Blogspedia ya. Nah, di sini untuk tahun pertama ini ketua umumnya adalah Pak Ugi, wakilnya enggak ada. Terus bendahara umumnya itu ada Pak Yonal ya, Pak Yo, atau Coach Yonal biasa. Terus yang ketiga itu bagian media yang handle Instagram sama semua media sosial Blogspedia, itu ketuanya yang dikoordinasi oleh Coach Hamim, Coach Dia, siapa di sini ada? Mbak Nita ya, Mbak Nita, Mbak Alfi juga ya, Mbak Alfida ya. Mbak Alfida di media nggak sih? Saya lupa. Terus untuk di WAG Mbak. Di WAG. WAG ya. Oh oke. Terus yang di WAG itu koordinatornya ada Mbak Alfia, yang tadi yang pakai bahasa Korea, selalu pakai bahasa ini ya, tulisan Hangul itu ya. Itu. Ya udah kelasnya intermediate, kita masih mengarang ya. Apa sih? Mengeja ini huruf apa, beliau udah nggak ngerti. Iya. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam kepengurusan. Sakit antara gitu. Terus ada humas, ada saya sama Mas dari kalau memungkinkan banyak job, nanti kita coba mintakan untuk ketua mau rekrut anggota baru, boleh ya Pak Ketua ya. Kalau banyak job ya. Iya. Oke. Terus ada lagi nanti admin umum ya, sama sekretaris. Sekretaris sama admin kayaknya sama deh. Itu aja. Divisi sosial ada juga. Media sosial udah tadi. Sosial ada Dr. Taura. Dr. Taura. Iya, ada Dr. Taura sama Zulmiati sama Coach Bunda Lila. Ini sama siapa, Pak? Zulmiati sama Bunda Lila. Oh ya, sama Bunda Lila. Kayaknya nggak hadir semua ya? Iya. Oke. Itu aja dari saya. Ada lagi nggak tambahan sebelum kita tutup acaranya? Sepertinya semua agenda sudah terlaksana pada malam hari ini, tepat di jam 21:05. Alhamdulillah. Kayaknya kita foto dulu ya. Udah foto ya? Iya, belum foto loh kita ya. Foto. Foto. Silakan foto dulu, Pak.
Ya kita foto. Siapa yang mau foto? Di open. Oh ini. Foto Pak. Ayo. Coach Di open Marita. dulu. Ayo di open dong. Biar kelihatan Open semua wajah-wajahnya, ya. biar kenal. Ingin tahu. Ya Allah. Udah open semua? Masih belum ya? Belum. Berapa slide ini Pak? 2 ya? Ada 2 slide doang. Ada 2 slide ya. Oh. Udah? Hitung ya. Gitu-gitu. Slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke. Slide 2. Siap. Wah, slide 2 banyak yang belum buka nih. Ayo dibuka biar Kita dibuka kenal. dulu, ditunggu. Ya. Ayo. Kapan lagi kita bisa ini reuni Ayo, sekali? silakan. Jauh-jauh dari Turki, Mbak Muze. Oh iya, dari Turki loh, Masya Allah. Iya. Dari apa sih Mbak Ilma? Coba Chicago ya, Mbak? Chicago ya? Apaan sih? Jago. Amerika. Oh, Masya Allah. Iya. Ini pas Ayo, udah buka semua belum? Ya, ayo. semua ini yang slide-nya. Pak Martin mau ikut foto? Apa? Masih belum ya? Ada masih? Izin, nggak bisa open cam lagi kecil. Masih aja, Pak. Oke. Kita masuk yang kedua. Ada yang izin open cam. Siap ya? 1, 2, 3. Udah. Sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ini Robbil ya, Alamin. Pak ya. Fotonya ya. Biar yang nggak datang Mary. Sendiri nggak datang gitu ya. Mary. Mary. Kita tutup ya dengan demikian. Sudah selesai, kembali ke Mbak Yuni. Semua acara pada malam hari ini. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan ditutup dengan dilanjutkan dengan doa kafaraah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Coach Marita, Pak Ugi, dan Sama, makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman BPM. Selamat ya, udah lolos. Lolos apa lulus nih? Udah lolos dulu ya. Belum lulus. Lolos dulu. Atau lulus dulu nih, belum lolos. Oh, lulus baru lolos. Udah lulus, Lulus tadi tapi belum guys, lolos ke WAG ya. Belum lolos ya. banyak ya. Oke, boleh, Lem. Iya, silakan.